Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali dalam Renungan 79 hari ini kita akan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah dituntun hikmat. Masih di dalam Amsal, kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kita bekerja, kita memerlukan pengetahuan. Kita memerlukan kepandaian, kecerdasan. Oleh sebab itu kita perlu untuk duduk di bangku sekolah. Kita menempuh pendidikan supaya kita dapat menerima itu semua. Kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan kepandaian, kecerdasan. Dan itu berguna dalam pekerjaan kita. Tetapi berbicara tentang hikmat, hikmat tidak bisa kita dapatkan dengan duduk sebagai seorang pelajar. Hikmat tidak dapat kita dapatkan ketika kita duduk sebagai murid. Kita belajar. Hikmat itu berasal dari Tuhan dan tidak terbatas. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dari Tuhanlah hikmat itu berasal. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada setiap kehidupan kita. Hikmat tidak bisa kita dapatkan dengan kita belajar di sekolah. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam dia tersembunyi hikmat itu. Dan hikmat Allah itu tidak terbatas. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 mengatakan bahwa alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Hikmat itu kita dapatkan berasal dari Allah, dari Tuhan. Dia yang memberikan kepada setiap kehidupan kita. Dan hikmat itu, hikmat yang Allah miliki yang diberikan kepada setiap kehidupan kita tidak terbatas. Roma mencatat betapa dalamnya, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memiliki hikmat itu melebihi memiliki emas dan perak. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Amsal 16 ayat yang ke-16 mengatakan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Memiliki hikmat, memperoleh hikmat, itu melebihi emas dan perak. Melebihi harta benda yang kita punya. Bapak Ibu Saudara, hikmat itu adalah harta yang paling berharga. Dia melebihi emas perak, dia melebihi segala harta kekayaan yang kita punya saat ini. Manfaat memiliki hikmat. Hikmat dapat menuntun kita untuk memecahkan masalah. Dalam menghadapi setiap masalah, pergumulan, kita memerlukan yang namanya hikmat. Hikmatlah yang akan menuntun kita untuk berkata dan memutuskan hal-hal yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, siapapun kita akan terus mengalami, diperhadapkan dengan masalah satu dengan masalah yang lain. Pergumulan satu dengan pergumulan yang lain.
Dan kita memerlukan hikmat untuk memecahkan masalah, untuk mengatasi masalah pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, ingat kisah di mana Salomo, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia meminta hikmat kepada Allah. Dan hikmat itulah yang dia gunakan untuk memberi keputusan ketika ada suatu masalah. Dia dapat memutuskan hal yang benar. Dia dapat bertindak tindakan yang benar. Dia dapat berkata perkataan yang benar karena hikmat. Bapak Ibu Saudara dapat membacanya itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 28. Kisah di mana ada 2 orang perempuan yang menghadap Salomo. Mereka tengah memperebutkan anak. Yang satu mengatakan, saya ibu kandungnya, anak ini adalah anak kandung saya. Kemudian ibu yang lain juga mengatakan yang demikian, saya ibu kandungnya, bukan dia. Anak ini adalah anak kandung saya. Kalau kita diperhadapkan dengan hal yang seperti ini, apa yang akan kita putuskan? Salomo diperhadapkan dengan 2 orang perempuan yang sama-sama mengaku ibu kandung dari anak ini. Sama-sama mengaku anak ini adalah anaknya. Tetapi kalau kita membacanya, kisah ini sungguh luar biasa. Salomo dapat memutuskan, Salomo dapat tahu mana yang benar, siapa ibu kandung dari anak ini. Anak ini adalah anak siapa? Kebenaran mana yang benar? Salomo dapat memutuskan hal yang benar. Dia dapat memecahkan masalah yang diperhadapkan di hadapannya sebagai raja. Hikmatlah yang menuntun setiap kehidupan kita untuk mengambil keputusan, untuk kita memecahkan masalah, perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Hikmat itu yang menuntun kita untuk memecahkan masalah. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ketika Raja Salomo ini memutuskan hal yang benar, dengan hikmat yang daripada Allah, dia dapat memutuskan hal yang benar. Masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan Raja Salomo, dia dapat memecahkan itu dengan baik. Hikmat yang menuntun kita ke jalan yang lurus. Ayat firman Tuhan yang kita bahas hari ini. Jalan hikmat yang menuntun kita jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Hikmat menuntun kita untuk memutuskan hal-hal yang benar. Barang siapa kekurangan hikmat, dia harus meminta kepada Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan mendorong setiap kehidupan kita untuk meminta hikmat itu daripada Allah, daripada Tuhan. Dia yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka ia akan memberikan itu kepada siapapun yang memintanya. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar betapa pentingnya hikmat dalam setiap kehidupan kita. Hikmat itu yang menuntun kita untuk memecahkan masalah, untuk kita memutuskan sesuatu hal. Mari minta itu kepada Tuhan. Mari minta itu kepada Allah yang mempunyai hikmat itu. Hikmat yang tidak terbatas. Dia yang akan memberikan dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Dia akan memberikannya untuk setiap kehidupan kita. Bagaimana memperoleh hikmat itu? Salah satunya melalui Taurat Tuhan. Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh,
memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita meminta hikmat kepada Allah, kita meminta hikmat kepada Tuhan dengan membaca kebenaran firman Tuhan, dengan Taurat Tuhan. Firman Tuhan katakan Taurat Tuhan, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Firman Tuhanlah, Taurat Tuhanlah, titah Tuhan, peraturan Tuhan itu yang memberikan hikmat, memampukan setiap kehidupan kita, menuntun kita untuk mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang hikmat Allah. Mari kita meminta itu kepada Tuhan supaya hikmat itu dapat berguna dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menghafalkan ayat renungan firman Tuhan hari ini di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-11. Aku mengajarkan jalan kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini dan kebenaran firman Tuhan yang kita boleh hafalkan, itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79, kiranya apa yang kita dengar itu boleh membekali setiap kehidupan kita, membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami boleh sama-sama belajar Tuhan betapa pentingnya hikmat Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kami mau terus meminta itu kepada Tuhan. Engkau yang memiliki hikmat yang tidak terbatas itu untuk setiap kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhanlah yang menuntun setiap kehidupan kami untuk kami memutuskan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kiranya perkataan-Mu ya Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam kami keluarga GPD El Shaddai Magelang, sehingga kami dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.